Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video aku. Jadi, video kali ini isinya adalah tugas keempat eh, dari materi aku, yaitu PHP. Jadi, di video tugas ini kita diperintahkan oleh kakak mentor, yaitu kakak Dila. Kita akan menjelaskan ulang tentang materi kita sekarang, yaitu adalah PBO, atau biasanya orang menyebutnya dengan OOP ya. Jadi kita akan belajar tentang OOP. OOP atau Object Oriented Programming. Cek. Ya, kita akan belajar tentang Object Oriented Programming. Oke. Sini kita buat dulu untuk tag-nya. PHP. Jadi di dalam OOP ini ada 5 ya, ada 5 pembahasan. Yaitu kita akan belajar tentang pertama adalah kelas, lalu ada objek, juga ada yang namanya property, ada yang namanya method, dan terakhir ada yang namanya constructor. Ya, jadi di OOP ini kita akan membahas tentang 5 isi dari OOP ini. Oke, jadi yang pertama kita akan belajar tentang kelas. Jadi sebenarnya kelas ini dia agak mirip sama function ya. Jadi kelas ini tuh sebenarnya semacam cetak biru ya, atau blueprint untuk membuat objek yang di dalamnya berisikan properti dan method. Jadi dia itu seperti function, tapi kalau function kan dia gunanya untuk menjalankan ya. Kalau kelas ini dia seperti kerangka, dan properti itu seperti kayak isi dari rumahnya. Jadi kelas ini adalah kerangka rumah, properti ini isi dari rumah. Oke. Misalkan kita akan membuat kelas di sini. Nah, biasanya kalau function ini kita menggunakan kelas, misalkan kelas motor langsung begitu ya. Tapi kalau di kelas biasanya orang menggunakan awalannya itu adalah huruf besar. Misalkan motor di sini M-nya adalah huruf besar. Lalu kita bisa kasih kurung perawal di sini. Nah, sekarang kita akan membuat properti. Nah, kita di sini kalau mau mengetikkan properti, kita ketikkan publik. Harus diawali dulu dengan kata propertinya, lalu kita masukkan dolar. Jadi, dolar ini bebas namanya. Kalian mau menggunakan properti apa? Misalkan aku mau menggunakan properti untuk motor ini, misalkan pertama motor ini adalah kita merek ya. Mereknya misalkan Beat gitu. Atau Vario deh. Lalu yang kedua, kita akan menggunakan properti juga untuk warna. Jadi dalam kelas motor ada 2 properti, yaitu properti mereknya apa dan warnanya apa. Dan di sini warna aku kasih merah, gitu ya. Nah, udah, ini adalah properti. Dan bisa kita enter di sini, kita tambahkan untuk public function. Kita ketik dulu public function. Nah, public function ini tuh apa? Public function ini adalah metodenya. Jadi, ada kelas, di dalam kelas itu isinya adalah properti atau metode. Di sini adalah properti, dan untuk public function ini adalah metode. Metodenya apa? Misalkan, aku ketik di sini untuk metodenya jalan gitu. Kita kasih kurung perawal setelahnya.
Lalu bisa kita kasih return. Return itu gunanya untuk menyimpan, menjadikan si ini tuh milik dia gitu loh guys. Aduh, gimana cara jelasinnya ya? Return itu kayak echo tapi beda gitu. Kayak untuk mengembalikan nilai yang dari function, bukan function. Intinya kalau echo itu kan menampilkan hasil langsung ke layar. Kalau return itu kayak diulang gitu, mengembalikan nilai. Jadi nilai yang kesimpan di sini, di dalam kelas ini bisa kita gunakan di echo yang ada di luar kelas gitu loh guys. Gitulah pokoknya. Intinya dia mengembalikan nilai yang kita simpan ke variabel tuh dipakai untuk di luar kelas gitu. Oke, di sini misalkan kita masukkan return-nya motorku, ku, mereknya gitu ya. Motorku, mereknya kita kasih dollar this di sini lalu kita arahkan kepada merek. Jadi di sini adalah rumus untuk memanggil dari si merek ini. Motorku mereknya this merek dan warnanya motorku mereknya yang warnanya kita pakai dollar this lagi, kita arahkan ke warna motorku yang mereknya dan warnanya sedang berjalan. Jangan lupa titik koma di sini. Nah, kayak gini guys. Ini kalau kita buka tugas 4 ya. Kalau kita buka, dia belum ada hasilnya karena dia belum dipanggil di luar kelasnya. Nah, aku juga mau ngejelasin kalau properti di sini nggak cuman public aja. Jadi properti itu punya 3 turunan lagi. Properti itu dibagi jadi 3. Ada properti public, ada properti private, dan ada protected. Gitu. Kita coba deh contohnya. Jadi kalau sekalian ngejelasin ya kalau public, penjelasan properti di sini. Perbedaan. Jadi kalau misalkan public, yang namanya public pasti dia itu bisa diakses di mana aja kan. Mau itu di dalam kelas, mau itu di luar kelas, itu bisa. Nah, kalau private itu hanya bisa diakses di kelas itu sendiri. Dengan protected hanya bisa diakses di dalam kelas itu sendiri dan turunan. Itu kita coba di sini kita masukin kelas. Misalkan kelasnya adalah HP. Kalau di sini kasih satu-satu deh. Ada public, ada private, ada protected. Di sini untuk public aku masukin dolar merek. Misalkan mereknya adalah Samsung. Terus private aku di sini kasih RAM-nya misalkan untuk RAM misalkan 8 GB.
Protected di sini misalkan RAM prosesor prosesornya Snapdragon berapa gitu ya. Nah, ini setelah kita masukkan properti di sini, kita masukkan untuk yang namanya method tadi. Jadi kita menggunakan public function. Public functionnya misalkan kita kasih nama info HP. Nah, di sini kita bisa return merek HP. Oh, kayak gini. HP saya yang mereknya berarti kita kasih this, kita arahkan ke merek. HP saya mereknya yang RAM-nya kita arahkan juga ke RAM dan memiliki prosesor kita arahkan juga ke prosesor. HP saya yang mereknya ini, yang RAM-nya ini, dan memiliki prosesor ini, baru saja hilang. Oke, ini jangan lupa kita kasih titik koma. Nah, setelah ini, di bawahnya bisa kita untuk memanggil ya, untuk memanggil. Jadi kan kalau ini kita belum bisa digunakan karena belum kita tambahkan objek. Objek ini gunanya untuk memanggil. Jadi ya, di sini kita bisa tutup dulu deh. Karena ini cuma untuk menjelaskan perbedaan properti dan metode. Di sini kita akan menggabungkannya dengan objek. Di sini juga kita kelas properti method. Di sini ada objek. Nah, di sini kita akan menggunakan dolar. Misalkan dolarnya adalah HP. HP ini kita kasih new. New di sini adalah rumus. Bisa banyak tanya kata kakaknya. Intinya new di sini adalah rumus. Soal new kita panggil kelasnya di sini apa? HP. Gini. Nah, udah nih, udah kepanggil kan. Jadi untuk ini si dolar HP ini dia sudah mencakup dari kelas HP. Nah, kita mau echo nih. Kita echo kan. Kita masukin dolar tadi. Lalu kita arahkan ke merek. Merek ini kan tadi public ya. Kita coba. Dan terus kita kasih echo BR ya. Biar ada jarak. Biar dia nggak dempet-dempet. Dan di bawahnya juga kita panggil untuk echo ini ya. Dari metodenya bisa kita panggil di sini. Kita arahkan berarti ke info HP. Oke, begini ya. Info HP, info HP. Coba kita jalanin. Oke, jadi dia kepanggil ya.
yang public nih Samsung, HP saya yang mereknya Samsung, yang RAM-nya 8 GB dan memiliki prosesor Snapdragon baru saja hilang. Nah, karena di sini yang dipanggil adalah merek, sedangkan merek ini public dan tadi public itu bersifat bisa diakses di mana saja, kita coba panggil yang mereknya private, yang katanya dia cuma bisa di dalam kelas kan. Kita ganti di sini jadi privat. Kita coba refresh lagi. Nah, warning di sini privatnya itu unfind. Jadi nggak ketemu gitu loh guys. Coba kita yang protected. Coba yang protected, apakah bisa? Refresh di sini juga nggak bisa karena mereka nggak bisa diakses di luar kelas. Jadi yang bisa hanya public. Sorry guys, kita ulang. Ternyata aku salah. Jadi yang dimasukin ininya sayang ya Allah, astagfirullah. Oke, kita ulang ya. Ini kan yang kita coba yang privat. Privat itu RAM, kita panggil RAM gitu. Nah, dan dia nggak bisa karena RAM itu di luar kelas. Kita ganti jadi processor. Prosesor. Refresh. Nah, prosesor juga nggak ada. Jadi yang bisa hanyalah merek karena dia bersifat public propertinya gitu guys. Oke, sekarang kita masuk untuk yang hmm, jadi udah ya di sini udah ada kelas, di dalam kelas ada properti dan properti dibagi jadi 3. Di sini juga ada metode dan ini adalah objek. Objek gunanya tadi apa? Untuk memanggil isi dari kelasnya. Oke, sekarang kita yang terakhir di sini adalah konstruktor. Ini ya. Oh, aku nggak ngerti kah? Ini ya, konstruktor. Aku malas ngerti, guys. Oke. Sekarang yang konstruktor. Nah, konstruktor itu metode khusus yang otomatis dijalankan saat objek dibuat. Jadi dia tuh metode khusus yang dijalankan saat objek dibuat. Lalu konstruktor itu juga metode khusus dalam kelas. Dalam penamaan konstruktor itu adalah underscore underscore konstruktor. Jadi underscore-nya 2 kali. Kemarin kita banyak salah di sini karena kita hanya menggunakan satu underscore. Dan fungsinya adalah memberikan nilai awal otomatis ke objek tanpa perlu isi manual properti satu persatu. Ya, gitu. Jadi kalau misalkan tanpa konstruktor itu, misalkan tadi ya, misalkan yang tanpa dulu deh, tanpa konstruktor di sini kasih contoh. Misalkan kita punya kelas. Kelas di sini adalah bedak. Lalu di bedak ini kita mau kasih propertinya, misalkan ada merek seperti biasa, dan ada apa sih? Ada merek dan juga ada shade. Nah, di sini belum kita kasih nilai ya di sini. Lalu misalkan aku masukin metodenya public function di sini, misalkan info bedak, info bedak, bedak. Nah, di sini misalkan kita return, lalu kita kasih teks, aku sedang mencari bedak yang mereknya kita kasih $this
mereknya ini dengan shade, kita kasih dish, kita arahkan ke shade. Nah, aku sedang mencari bedak yang mereknya ini dengan shade ini. Nah, di sini kan karena belum ada isi dari propertinya, jadi harusnya kita masih bisa menggantinya di objek gitu kan. Misalkan bedak 1, di sini new, kita panggil kelasnya bedak. Nah, di sini untuk bedak satunya ini, misalkan mau tak panggil mereknya. Mereknya mau aku iniin adalah ya, Wardah lah ya. Wardah, dan shade-nya misalkan aku atur di sini adalah 03. Nah, sekarang kita panggil echo-nya. Ini kita panggil echo, tinggal kita ini, terus kita arahkan kepada metodenya info bedak. Ini kan, kita jalanin, kita tutup. Terus di bawahnya kita kasih echo BR. Coba lihat. Sini kita kasih BR. Nah, aku sedang mencari bedak yang mereknya Wardah dengan shade 3. Tapi kan di situ kalau kita mau ganti, kita harus kayak kita harus copy lagi, kita harus copy salin lagi, misal mau ganti mereknya, ganti shade-nya gitu ya. Kan ribet ya. Sini kita memakai konstruktor. Menggunakan konstruktor. Nah, menggunakan konstruktor gimana? Misalkan tadi ya, ini aku ini dulu jadikan komentar karena mau aku pakai lagi. Misalkan tadi kelas, nama kelasnya adalah bedak, kan nama kelasnya bedak. Terus kita kasih public di sini adalah, sini kita kasih, kita copy aja. Apa sih? Gini kan. Nah, tapi kita di sini akan menambahkan dulu untuk yang namanya konstruk di sini. Di public function sebelum ini, kita akan menambahkan public function juga. Tapi di sini kita tambahkan underscore construct construct. Kita akan menggunakan konstruk ini kepada dolar merek dan juga dolar shade. Ini ya. Lalu kita kasih burung kerawal di sini. Misalkan kita akan menjadikan this ini, this merek akan kita ini apa? Kita namakan dolar merek. Lalu untuk this shade
sama dengan dollar shape gitu ya. Menyederhanakan dulu kita di sini. Baru kita masukkan metodenya public function kayak tadi ya. Nah, baru di bawah kita akan membuat untuk objeknya. Objeknya di sini bisa lebih simple gitu. Ini kita masukkan misalkan bedak dulu. Bedak sama dengan new. Kita ambil kelasnya new bedak. Gini ya. Nah, kita bisa langsung masukkan di dalam sini. Di dalam kurung ini. Misalkan langsung ke Wardah. Terus koma. Di sini kita kasih koma. Lalu misalkan shed 03. Gini. Itu kita bisa langsung. Terus bawahnya misalkan kita kasih echo, kita panggil untuk salah. Kita panggil apa namanya? Si metodenya di sini kita panggil echo. Terus si bedak ini bisa kita copy. Ini kita panggil, lalu kita arahkan kepada info bedak ke metodenya tadi kan. Info bedak. Sini kita kasih echo BR. Nah, oke, coba kita refresh. Nah, aku sedang mencari bedak yang mereknya warna dengan C3. Kalau kita mau ganti ya, kita bisa menyalin ini, menduplikat ini, misalkan ada 4. Tinggal kita ganti bedak 1 misalkan, bedak 2, bedak 3. Di sini Wardah mau ganti misalkan mereknya adalah OMG gitu. Shade-nya shade 4. Terus misalkan di sini, aduh bedak tuh apa lagi sih mereknya guys? Merek bedak. Oh, makeover misalkan. Makeover shade-nya shade 2. Terus yang terakhir misalkan mereknya Maybelline. Maybelline shade-nya boleh di shade 3. Nah, di sini tinggal kita ulang juga untuk si Eko ini. Bisa kita gandain jadi 4 kali. 2. Nah, sini tinggal kita ganti untuk dolar-dolarnya jadi dolar 1, dolar 2, dan dolar 3. Coba kita refresh di sini. Oke. Jadi aku sedang mencari bedak merek Wardah shade 3, merek OMG shade 4, makeover shade 2, Maybelline shade 3. Jadi kita cuman mengganti objeknya aja tanpa mengganti si dalam kelas ini, guys. Tuh. Jadi untuk kalau sebenarnya ini tuh pembedanya cuman karena ini di sini tuh ada construct. Karena kalau di sini kalau kita menggunakan yang tanpa construct ini, dia cuman bisa mendapatkan satu informasi doang, guys. Jadi ini nggak bisa digandain lagi. Dia cuma bisa satu. Sedangkan kalau ada construct, dia tuh bisa untuk bisa di dalamnya itu ada beberapa informasi gitu, guys. Nah, oke. Sekian video penjelasan ulang tentang materi kemarin, yaitu materi OOP atau Object Oriented Programming. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, guys.